Sementara itu di tempat lain, Zhu atas perintah dari Sibo, pemimpin sekte Tianlan, datang ke suku siluman untuk menemui raja siluman yang bernama Jiyu. Diketahui selama ini, Sibo selalu meminta tumbal siluman sebanyak 50 orang setiap tahun. Dan tahun ini, Sibo meminta Zhu datang ke sana untuk menyampaikan pesan kalau saat ini jumlahnya dinaikkan menjadi 100 siluman. Jiyu sebagai raja siluman menolak dan berusaha melawan. Namun karena kalah kekuatan, ia pun tak bisa berbuat apa-apa selain menyetujui kemauannya. Apabila tidak, maka seluruh siluman akan dibasmi oleh sekte Tianlan. Setelah berhasil mengambil 100 siluman, Zhu segera membawanya untuk dimasukkan ke dalam penjara sekte Tianlan. Dari kejauhan, Yulei memperhatikan pergerakannya. Singkat cerita, Mutian dikejar oleh Zhuang, paman angkatnya, saat berada di desa Fulu. Zhuang memintanya untuk ikut bersamanya dalam melatih tenaga dalam dan mengajarinya ilmu sihir. Namun Mutian menolak, karena ia saat ini ingin menjadi pemburu iblis. Zhuang yang mengetahui kalau Mutian merupakan keturunan Raja Iblis berusaha untuk menghentikan niatnya itu, karena bagaimana mungkin keturunan Raja Iblis menjadi pemburu iblis. Ia pun diikat oleh Zhuang dan dipaksa pergi bersamanya. Tak lama kemudian, Renzi dan Lingxi datang ke sana untuk menyelamatkannya. Renzi bertarung melawan Zhuang, namun karena kekuatan mereka berbeda jauh, Renzi pun terluka parah. Di saat Zhuang hendak membunuhnya, Mutian datang melindunginya. Melihat Mutian yang bersikeras tidak ingin pergi, ia pun tidak ingin memaksanya dan membiarkan Mutian melakukan apapun yang ia mau terlebih dahulu. Karena kelak, ia akan menyadari identitas aslinya sebagai keturunan Raja Iblis. Mutian yang mendapatkan serangan tersebut tidak merasakan sakit sama sekali, dan justru ia seperti mendapatkan tenaga dalam yang berlimpah. Di waktu bersamaan, Yulei secara diam-diam menyerang Zhu. Namun serangannya itu sudah diantisipasi oleh Zhu sebelumnya, yang telah mengetahui keberadaannya. Yulei yang saat ini berusaha untuk merebut bunga anggrek putih dari tangan Zhu, namun usahanya gagal akibat dikalahkan. Ia pun akhirnya menjadi tawanan dan saat ini hendak dibawa ke penjara sekte Tianlan. Di saat malam hari, mereka tak sengaja melihat Lingxi yang sedang mandi. Mereka berdua pun tak berkedip sama sekali. Sesaat, Lingxi menyadari ada yang mengintipnya mandi dan segera memakai baju. Ternyata itu ulah dari siluman kucing yang waktu itu pernah menyelamatkan siluman ular. Tanpa menunjukkan keberadaannya, siluman kucing putih ini terus tertawa saat melihat lekukan tubuh Lingxi yang menurutnya aduhai. Lingxi yang marah langsung menyerang ke segala arah dan mengenai Mutian beserta Renzi yang sedang bersembunyi. Mereka pun segera kabur dari tempat tersebut. Di suku siluman, Jiyu sebagai raja pertama di suku siluman merasa gagal menjaga warga silumannya yang kini telah dibawa sebagai tumbal. Tidak ingin hal ini terus terjadi, ia memerintahkan pasukannya untuk mencari raja kedua dan ketiga, yang tak lain siluman kucing putih tadi merupakan raja kedua dari suku siluman. Jiyu ingin mengumpulkan ketiga raja saat ini untuk menyerang sekte Tianlan yang semakin lama semakin semena-mena kepada mereka.
Sementara itu, Mutian beserta Renzi diikat oleh Lingxi karena telah mengintipnya mandi. Lingxi sangat kesal kepada mereka. Renzi berusaha meminta maaf dan ia siap bertanggung jawab dan akan melakukan apapun yang ia mau. Lingxi lalu memintanya bunuh diri. Tanpa berpikir panjang, Renzi siap melakukannya. Tiba-tiba, siluman kucing putih datang ke sana dan memakan semua ikan bakar mereka. Sebelumnya, nama siluman kucing putih ini adalah Fang Ji. Renzi dan Lingxi segera menyerangnya. Mereka pun terlibat pertarungan sengit di sana. Sesuai dengan julukannya, raja kedua dari suku siluman, Fang Ji begitu kuat dan bahkan ia pun mengalahkan mereka berdua dan mengikatnya di pohon. Namun ia tidak mencelakai Mutian, yang membuat Mutian menganggap Fang Ji adalah siluman yang baik. Emang benar, Fang Ji tidaklah jahat. Ia turun ke dunia manusia hanya untuk bersenang-senang, bermain dengan beberapa wanita, dan tidak pernah sekalipun ia membunuh. Ia berkata, sebagai siluman kucing, ia memiliki 9 nyawa. Sebagai rasa bersalahnya kepada Lingxi karena mengintipnya mandi, ia siap dibunuh olehnya. Setelah ikatan itu dilepas, Lingxi segera membunuhnya. Mereka kira Fang Ji sudah mati. Ternyata ia masih hidup, karena sesuai dengan julukannya, siluman kucing 9 nyawa. Setelah semuanya impas, ia pun hendak pergi dari sana. Namun sesaat, Fang Ji memberikan lonceng kepada Mutian, karena Mutian adalah satu-satunya orang yang tidak menganggapnya jahat. Mutian bisa membunyikan lonceng tersebut di saat ia dalam bahaya, maka ia akan datang menolongnya. Di tempat lain, Zhu yang sedang beristirahat dihampiri oleh salah satu pasukan dan seketika menyerangnya. Ternyata pasukan itu adalah Yulei yang sedang menyamar dan berhasil merebut bunga anggrek putih dari tangan Zhu. Di sini, Yulei mengancam apabila Zhu tidak mengikuti perintahnya, maka ia akan menghancurkan bunga anggrek putih tersebut. Di bangsa iblis, Tetua Li ternyata selama ini bekerja dengan Sibo, pemimpin sekte Tianlan. Ia pun selalu diperdaya oleh Sibo yang harus menuruti segala perintahnya. Tetua Li hanya bisa menuruti apapun kemauannya dan mereka pun sedang merencanakan sesuatu hal yang sangat rahasia. Setelah itu, Sibo menghampiri Yulei yang berada di penjara. Sibo menyiksanya supaya ia mengatakan maksud kedatangannya ke dunia manusia. Yulei mengaku kalau ia sedang mencari kayu sakti milik bangsa iblis mereka. Mendengarkan hal tersebut, Sibo membiarkannya hidup dan harus menyerahkan kayu sakti itu kepadanya apabila berhasil ditemukan. Namun apabila tidak, ia akan menghancurkan seluruh bangsa iblis. Singkat cerita, Renzi membawa mereka ke sebuah kota yang bernama Kota Qinzhou, sebuah ibu kota yang berada di sekte Tianlan. Namun untuk masuk ke dalam sangat mustahil, mengingat Shaozi adalah siluman. Dan siluman dilarang keras berada di kota Qinzhou. Apalagi terdapat seorang penjaga di gerbang kota masuk, yang bernama Tuan Qin, yang menjaga dengan sangat ketat. Maka dari itu, Renzi akan membawa mereka masuk melewati jalan rahasia yang telah ia buat, dan hanya ia yang tahu. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam lubang kecil jalan rahasia yang dimaksud dan mulai menelusuri lorong tersebut. Singkatnya, Sibo memanggil Zhu beserta Sulau,
Sedikit info, sekte Tianlan memiliki 4 orang seperguruan. Pertama Sibo, kakak seperguruan yang pertama, sekaligus pemimpin sekte Tianlan. Su Lao, adik seperguruan yang ketiga. Dan Zhu yang keempat. Sementara saudara seperguruan mereka yang kedua tidak berada di sekte Tianlan karena belum kembali selama 18 tahun. Mereka kini membahas ujian masuk perguruan sekte Tianlan dan akan menerima murid baru. Namun, ujian tidak akan bisa berlangsung sebelum saudara seperguruan mereka yang kedua kembali dan mereka harus menunggunya. Setelah berhasil masuk ke kota Qinzhou, mereka sangat terpesona akan keindahan kota tersebut. Bahkan, setiap temboknya bisa berubah-ubah posisi setiap 1 jam sekali, yang membuat apabila ada siluman yang masuk tidak akan bisa keluar. Bahkan semua orang di sana bisa menggunakan sihir untuk aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Di waktu bersamaan, di gerbang kota Qinzhou, saudara seperguruan yang kedua yang dimaksud tadi telah pulang, yang kita sebut saja namanya Bambang. Kini ia akan kembali ke sekte Tianlan. Sementara itu, Sibo kembali menemui Yulei. Di sana, Yulei meminta Sibo mendekat kalau mau ia bekerja sama dengannya. Ternyata, ia telah mempersiapkan diri dan langsung menyerangnya. Awalnya, Yulei berhasil melukainya, namun Sibo masih mampu berdiri dan mengalahkannya. Zhu lalu diperintahkan untuk mengejar Yulei yang hendak kabur. Di waktu bersamaan, Yulei sendiri secara random menculik seseorang dan kebetulan Mutian yang ia culik. Melihat wajah Yulei yang cantik, Mutian langsung menyukainya. Yulei hanya tertawa dan langsung menciumnya. Setelah itu, Mutian langsung dilempar sebagai alat supaya ia bisa melarikan diri. Sesaat ia melihat tanda di leher Mutian yang merupakan lambang keturunan Raja Iblis. Teman-temannya berhasil menemukan Mutian yang sedang melamun akibat dicium oleh wanita cantik. Di waktu bersamaan, penjaga Qin melihat Shaozi yang merupakan iblis. Renzi mencoba memperingatinya kalau Shaozi adalah temannya dan bukan siluman jahat. Namun tetap saja Shaozi ditangkap. Tak lama kemudian, Bambang datang ke sana, yang ternyata Bambang ini adalah ayahnya Renzi. Namun mereka tidak akrab akibat Bambang meninggalkannya di saat Renzi masih kecil, selama 18 tahun, karena ia pergi untuk berperang melawan bangsa iblis waktu dulu. Sesaat Bambang melihat botol kendi milik Lingxi dan mengenal pemilik sebelumnya. Ia pun lalu membawanya pergi dari sana. Sementara itu, Shaozi dikurung di dalam penjara yang dipenuhi para siluman. Bambang lalu menemui Sibo dan Sibo terkejut karena rambutnya kini berubah menjadi putih. Bambang menjawab, selama 18 tahun ini ia melawan bangsa iblis yang membuat rambutnya memutih. Ia juga menunjukkan pasukannya yang kini telah meninggal dan abu mayatnya dimasukkan ke dalam kendi. Usut punya usut, ternyata guru dari Lingxi bernama Lu Bing dan Lu Bing adalah muridnya Bambang. Lingxi terkejut akan hal itu. Ia pun bercerita gurunya telah lama meninggal akibat menyelamatkannya yang dulu terkena racun yang aneh. Sibo menjawab kalau di tubuh Lingxi, racun yang dideritanya itu belum sepenuhnya pulih dan ia berjanji akan membantu untuk menyembuhkannya. Karena Lingxi muridnya Lu Bing, maka ia berhak menjadi muridnya Bambang. Namun di sini Lingxi menolak. Ia ingin mengikuti ujian masuk ke dalam perguruan sekte Tianlan untuk membuktikan kalau ia memiliki kemampuan. Mereka pun senang mendengarkannya.
Tak lama kemudian, Renzi membawa Mutian masuk ke dalam dan juga ingin mengikuti ujian tersebut. Sulau memberikan pelakat ke masing-masing mereka untuk mengikuti pendaftaran ujian nantinya. Di bangsa iblis, Tetua Yan menemui Daji. Di sana mereka membahas mengenai bunga anggrek ungu yang hilang. Karena tanpa bunga anggrek ungu tersebut, pohon api tulang naga tidak akan bisa mengeluarkan api lagi. Dan cepat atau lambat, semua iblis akan tewas mati kedinginan. Di sini mereka tidak tahu kalau Yulei yang telah membawa bunga anggrek itu pergi. Ternyata selama ini siluman dipenjara supaya Sibo bisa menghisap aura milik siluman itu untuk dimakan, agar tangan iblisnya bisa segera disembuhkan. Sementara itu, Yulei segera mengembalikan bunga anggrek ungu ke tempat asalnya. Namun pergerakannya itu diketahui oleh Tetua Li. Namun di sini, Tetua Li tidak akan menceritakan ke siapapun mengenai semuanya ini kepada Daji, selaku pemimpin sementara bangsa iblis, asalkan ia mau menuruti segala perintahnya. Namun, Yulei tidak mau dan berusaha untuk melawan. 怎么可能啊！你放开我！